Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisa Kasus menggunakan teori stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azahra Putri Khairani selaku moderator dalam presentasi kali ini. Dilanjutkan dengan teman-teman saya. Saya Aulia Fitri Ayudita. Saya Briza Kalista Adalan Relano. Saya Jihan Putri Sumanjaya. Saya Rahel Natasha Tiomauta-Soid. Kami akan membahas tentang stimulus respon, analisa kasus in-case ayah dan anak di Banyumas. Yang kedua, komunikasi persuasif, analisa kasus in-case ayah dan anak di Banyumas. Yang ketiga, komunikasi politik, analisa kasus korupsi Lukas NMB. Yang keempat, komunikasi kelompok, analisa kasus tenaga kesehatan menolak RUU Kesehatan. Berikut video berita. Di latar belakangi karena pelaku mempunyai ingin mendapatkan ilmu spiritual yaitu dengan tujuan mendapatkan kekayaan. Kemudian proses tersebut didapatkan juga dari guru spiritual yang menyampaikan kepada pelaku agar anak tersebut apabila dibunuh kemudian dikuburkan kemudian meninggal, maka pelaku Rudi akan mendapatkan kekayaan, demikian, Mas. Ini guru spiritualnya akan dikejar juga, akan diperiksa juga atau bagaimana, Pak Kasat? Betul, Mas. Untuk guru spiritual sendiri, keterangan dari pelaku sudah meninggal dunia pada tahun 2011, namun keterangan tersebut akan kami lakukan pengembangan penyelidikan berikutnya, demikian, Mas. Ini pelaku menguburkan bayi-bayi ini seorang diri atau dengan bantuan orang lain, Pak Kasat? Baik, memang pelaku dengan korban saudara ini sehari-harinya memang tinggal berdua setelah berpisah dari istrinya, kemudian setelah hamil, kemudian melahirkan sampai dengan dikuburkan. Slide ini akan dibacakan oleh Jihan. Pengertian stimulus respon. Respon stimulus SR adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, terutama yang beraliran behavioristik. Teori respon stimulus adalah prinsip belajar yang sangat sederhana, di mana efek adalah reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami hubungan antara pesan pada media dan reaksi audiens. Model SR mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, terutama yang berkaitan dengan faktor manusia. Secara implisit, ada asumsi dalam model SR ini bahwa perilaku respon manusia dapat diprediksi. Secara singkat, komunikasi dianggap tidak berubah-ubah. Manusia dianggap bertindak karena kekuatan eksternal, stimulus, bukan karena kemauan, keinginan, atau kebebasan. Prinsip teori stimulus respon melihat bahwa pesan dilihat dan dipengaruhi secara sistematis dan dalam skala yang besar. Pesan, oleh karena itu, tidak ditunjukkan kepada individu, tetapi sebagai dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang kasus insest ayah dan anak di Banyumas, hal ini ada hubungannya dengan teori stimulus respon. Teori stimulus respon adalah komunikasi karena adanya kekuatan eksternal atau dari luar dirinya. Kasus insest ayah dan anak ini dapat terjadi karena adanya pihak luar, yaitu sang paranormal yang ditemui oleh tersangka. Saat ini ia tengah bekerja di
bekerja di Klaten. Paranormal tersebut memberikan saran kepada tersangka kalau ia ingin kaya, maka ia harus menyetubuhi anaknya sendiri. Yang kedua akan dibacakan oleh Rahel. Pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tingkah laku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif sendiri identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan untuk sependapat dengan pembicara. Ada 6 unsur-unsur komunikasi persuasif yang perlu dipahami, di mana unsur-unsur tersebut saling terhubung satu sama lain. Berikut pembahasannya. Yang pertama, pengirim pesan atau persuader. Yang kedua, penerima pesan atau persuadee. Yang ketiga itu adalah pesan. 4, saluran. 5, umpan balik. 6, efek. Analisa kasus. Yang pertama, pengirim pesan atau persuader. Persuader atau pengirim pesannya adalah media elektronik yang menyebarkan berita atau kasus incest ayah dan anak di Banyumas, yaitu Kompas TV. Yang kedua, penerima pesan atau persuadee. Persuadee atau penerima pesan untuk berita atau kasus incest ayah dan anak di Banyumas adalah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banyumas yang ingin mengetahui berita atau kasus terbaru yang beredar. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yang disampaikan adalah terungkapnya kasus hubungan saudara atau incest antara ayah dan putrinya di Banyumas, Jawa Tengah, yang berujung pada pembunuhan terhadap 7 bayi hasil hubungan keduanya. Yang keempat ada saluran. Saluran yang dipakai adalah saluran media massa elektronik. Yang kelima ada umpan balik. Umpan balik berdasarkan kasus ini termasuk ke dalam umpan balik eksternal. Penerima pesan yaitu masyarakat Indonesia. Respon yang diberikan oleh masyarakat Indonesia adalah banyak yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh sang bapak atas aksi bejat yang dilakukannya. Yang keenam adalah efek komunikasi persuasif. Efek yang dihasilkan dari berita atau kasus ini adalah banyaknya masyarakat yang emosi dengan kasus yang terjadi. Selanjutnya dibacakan oleh Aulia. Selanjutnya ada komunikasi politik. Berikut akan ditampilkan video berita mengenai kasus korupsi Lukas NMB. Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB mencuri perhatian publik lantaran dana yang diduga diselewengkan bernilai fantastis. Sayangnya hingga sekarang pemirsa, sang gubernur bak tak tersentuh aparat karena protes keras dari para pendukung Lukas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB menyeruak pasca Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan ke publik. Lukas diduga menyelewengkan sejumlah dana yang ia kelola selaku Gubernur Papua. Nilainya tak main-main, 560 miliar rupiah yang ia setorkan ke sejumlah kasino di luar negeri sebagai upaya pencucian uang. Ia disebut tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana, mulai dari dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan hingga dana PON Papua selama ia menjabat. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. PPATK mengungkapkan Gubernur Papua Lukas NMB bahkan memiliki manajer pencucian uang yang bertugas mengurus dana hasil korupsi menjadi saham perusahaan dan ke kasino agar terlihat seperti penghasilan resmi. Pengertian komunikasi politik.
Secara umum, komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai suatu proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik, terdapat beberapa pelaku atau tokoh politik yang terlibat sebagai pengirim pesan ataupun penerima pesan. Selain itu, pesan politik, media politik berkaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi komunikasi politik. Yang pertama ada model Aristoteles, yaitu komunikasi politik dengan model Aristoteles ini adalah model komunikasi yang paling tradisional dalam ilmu komunikasi. Model klasik ini lebih berfokus pada pidato, terutama pidato yang dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada model komunikasi politik Harold Laswell. Dalam model komunikasi politik ini, Laswell menyatakan bahwa komunikasi adalah ungkapan-ungkapan verbal yang terdiri dari 5 elemen, yaitu siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan akibat apa yang akan timbul. Yang ketiga, model komunikasi politik Gudikkunst dan Kim. Model komunikasi politik yang ketiga adalah model komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu yang berasal dari budaya yang berbeda atau komunikasi dengan orang asing. Yang keempat, model komunikasi politik interaksional. Dalam model komunikasi politik interaksional memiliki karakteristik yang tidak sistemik, tidak linear, dan bersifat kualitatif. Melalui model interaksional, komunikasi politik digambarkan sebagai proses terbentuknya makna atau interpretasi atas pesan maupun perilaku orang lain oleh peserta komunikasi. Analisis kasus. Berdasarkan video kasus sebelumnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB ini termasuk ke dalam model komunikasi politik Harold Laswell. Model komunikasi politik Harold Laswell terdapat 5 poin. Yang pertama, siapa? Berita mengenai kasus penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB diberitakan oleh media TV One News. Yang kedua, mengatakan apa? Di dalam video berita tersebut dijelaskan bahwa Lukas NMB menyelewengkan dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan, dan juga dijelaskan transaksi apa saja yang dilakukan oleh Lukas. Yang ketiga, melalui media apa? Media yang digunakan adalah media massa elektronik. Yang keempat, kepada siapa? Berita ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua yang ingin mengetahui berita yang beredar. Yang kelima, akibat apa yang akan ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan dari kasus ini adalah pelayanan publik di Papua menjadi terganggu. Selanjutnya dibacakan oleh Adeline. Berikut adalah cuplikan video berita tentang menolak RUU Kesehatan. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menolak RUU Kesehatan atau Omnibus Kesehatan yang diusulkan pemerintah karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi dan melemahkan profesi dokter. Sementara itu, Menteri Kesehatan berdalih rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan upaya reformasi kesehatan. Organisasi dokter hingga perawat dan tenaga kesehatan lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menilai RUU Kesehatan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Juga beberapa pasal kriminalisasi, sangat syarat kriminalisasi bahwa tenaga kesehatan melayani masyarakat, bahwa tenaga kesehatan mengobati masyarakat itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi pada saat terjadi dampak resiko medis, bahwa itu terjadi efek samping, bahwa itu mungkin terjadi sesuatu resiko tidak diinginkan oleh dokter, maka sangat besar celah bagi dokter, tenaga kesehatan seluruhnya untuk dikriminalisasi dengan ancaman pidana bahkan sampai 10 tahun penjara. Aksi unjuk rasa profesi kesehatan tidak hanya di Jakarta. Aksi juga berlangsung di berbagai daerah lainnya di Indonesia, salah satunya di Pamekasan. IDI mencatat ada sekitar 11.000 tenaga kesehatan yang ikut berpartisipasi di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdalih, RUU Kesehatan merupakan bagian dari reformasi kesehatan nasional.
Salah satunya terkait pembiayaan di sektor kesehatan. Karena kesehatan itu dekat dengan nyawa. Jadi kita udah lihat. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi yang terjadi antara seorang pembicara dengan sekelompok individu yang jumlahnya lebih 2 orang. Jika jumlah individu dalam kelompok tersebut sedikit, maka jenis komunikasi yang terjadi disebut sebagai komunikasi kelompok kecil. Namun, jika jumlah individunya banyak, maka kelompok tersebut disebut sebagai komunikasi kelompok besar. Klasifikasi komunikasi kelompok. 1. Kelompok primer dan sekunder. Komunikasi kelompok dalam kelompok primer bersifat mendalam dan meluas. Dalam artinya menembus inti kepribadian yang tersembunyi atau mengungkap unsur-unsur yang tersirat. Sedangkan kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita, dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Yang 2, in-group atau out-group. In-group adalah kelompok kita, sedangkan output adalah kelompok mereka. Dalam menentukan in-group atau dan out-group, diperlukan batasan dalam menentukan siapa yang termasuk dalam dan siapa yang termasuk orang luar. Klasifikasi komunikasi kelompok. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok di mana terdapat komunitas yang tergabung di dalamnya, sehingga kelompok tersebut menjadi bagian integral dari diri kita. Kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai patokan untuk menilai diri sendiri atau dalam membentuk sikap. Yang keempat, kelompok deskriptif dan perspektif. Kelompok deskriptif melihat proses pembentukan kelompok secara alami. Kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus diikuti setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Analisa kasus. Berdasarkan video, kasus tersebut termasuk ke dalam kelompok deskriptif, yaitu proses pembentukan kelompok secara alami. Pengesahan RUU Kesehatan membuat para tenaga kesehatan berdemo dan mereka mengatakan bahwa RUU Kesehatan yang baru dinilai mengkriminalisasi dan melemahkan profesi dokter. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.